sekarang fenomena orang yang sudah dalam tanda kutip hijrah nih Ustaz ya. Yang dari dulunya ternyata belum terlalu islami, tiba-tiba hari gini sudah sangat islami. Tapi kadangkala orang yang hijrahnya baru sekarang-sekarang, kadangkala di masa lalu ternyata punya catatan hutang yang amat banyak. Sholat nih terutama. Nah, banyak sekali yang bertanya, apakah jika di masa lalu dia punya hutang sholat yang begitu banyak, yang kadangkala bahkan mungkin dia hanya bisa mengira-ngira berapa banyak hutangnya, apakah ini bisa ditutup dengan ibadah lain, ataukah masih harus diqodok dan diganti sholatnya? Ustaz? Sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau ibaratkan bangunan, itu tiangnya runtuh, ya bangunannya runtuh semua. Jadi harus dibedakan antara tiang itu dengan katakanlah hiasan dinding, wallpaper, katakanlah mebel dan sebagainya. Gitu ya. juga beda. Itu kalau dia rusak, ya dia aja yang rusak, diganti itu cukup. Tapi kalau tiang itu dia menopang segala bangunannya itu, maka bangunannya akan runtuh kalau tiangnya runtuh. Nah, oleh karena itu kalau tiangnya rusak, ya harus diganti dengan tiang yang sama. Yang sekokoh itu bahkan kalau perlu lebih besar lagi, biar dia bisa menahan beban dari bangunan itu tersebut. Kan. Nah, tidak boleh tiang itu rusak lalu diganti dengan karpet gitu ya? Ya dengan yang ala kadarnya itu nggak bisa. Salat 5 waktu kan kedudukannya sangat tinggi. Betul. Ya dia yang akan pertama kali Allah tanya nanti di hari kiamat. Dihisab pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Yang akan ditanya itu kan sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, nanti yang lain juga akan ikut baik. Ikut tegak lah paling enggak, gitu kan. Walaupun tidak sempurna, tapi ikut tegak. Tapi kalau sholatnya saja sudah runtuh, ya bangunannya semua runtuh, semua. Oleh karena itu ketika ada orang kok muslim kok tidak sholat, kalau di zaman Nabi ya, itu dianggap sebagai bukan muslim sebenarnya. Baik. Nah, tetapi kita memang tidak mengatakan bahwa orang yang tidak sholat atas kafir, gitu ya. Tapi satu hal yang penting dicatat adalah bahwa kalau sholat itu sudah terlanjur ditinggalkan, maka harus dikerjakan sebagaimana sebanyak yang dia pernah tinggalkan. Kalau dia meninggalkan subuh 2 kali, ya berarti dia punya hutang 2 sholat subuh. Iya, jadi ada 3 ya. Pertama dia menyesal dan taubat dulu ya, bahwa dia telah meninggalkan sholat gitu ya. Terus yang kedua ya dia ganti sholatnya sesuai dengan sholat yang dia tinggalkan itu apa, itu yang dikerjakan. Nah yang ketiga baru dia tambal dengan memperbanyak amal soleh, dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah, dengan sedekah apa dan sebagainya, itu sifatnya tambalan. Tapi yang pokoknya itu adalah sholatnya itu sendiri. Cuman begini Ustaz, kadangkala banyak orang yang mengingkari kewajiban mengqadha sholat ini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami ini atau kita ini, kata Bunda Aisyah, diwajibkan adalah mengqadha puasa tapi tidak diwajibkan mengqadha sholat. Ini biasanya dipakai untuk kalangan yang mengatakan tidak ada qadha sholat itu. Tanggapannya gimana Ustaz? Iya, jadi hadis itu kan harus ada siaknya ya. Konteksnya itu pada saat itu sedang menjawab apa? Aisyah dan para wanita itu saat itu sedang di bulan Ramadan. Lagi dapat haid gitu kan. Dan sebagai orang yang haid kan tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Nah Aisyah bertanya, ini gimana kita ini masalah penggantiannya? Kata Nabi ya kalau puasa itu ya wajib diganti, tapi kalau sholat tidak wajib diganti. Nah itu maksudnya kalau perempuan di bulan Ramadan dia meninggalkan puasa dan sholat. Baik. Yang diganti adalah puasanya saja, sholatnya tidak usah. Berarti konteks hadis ini ditujukan khitobnya, objeknya kepada orang wanita yang di bulan Ramadan itu sedang mengalami haid. Lalu kemudian dia bertanya sama Aisyah, Aisyah kita kan bulan Ramadan tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa nih. Apakah puasanya diganti dan sholatnya juga diganti? Tapi kata Aisyah, oh enggak, yang diganti hanya puasanya tapi sholatnya tidak diganti. Maksudnya yang tidak diganti adalah sholat yang ditinggalkan selama haid. Tapi bagi orang muslim, laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sholat baik itu sengaja atau tidak sengaja, bukan dalam keadaan haid, inilah yang disebut dengan ada kewajiban qadha di situ. Begitu Ustaz ya kira-kira. Baik. Sangat banyak sekali dia meninggalkan sholat berbulan-bulan bahkan dalam hitungan tahun. Tidak mungkin juga dia bisa mengingat precise-nya, tepatnya berapa sholat yang dia tinggalkan. Yang dia bisa hanya mengira-ngira, itu pun perkiraannya kadang-kala meleset. Apalagi kalau perempuan bisa jadi dalam 1 bulan dia haid, kan nggak kehitung tuh, nggak harus diganti qadhanya.
Cuman mungkin dari 1 bulan ada 4 minggu, 1 minggu dia haid, mungkin 3 minggunya atau bagaimana cara ngitungnya agak bertanya-tanya juga nih pemirsa ya. Kita gimana cara ganti sholat yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini Ustaz. Jadi begini, orang yang namanya melakukan satu kekeliruan atau satu dosa begitu ya, dia harus tahu loh, dia tuh udah melakukan dosa apa saja. Atau misalnya melakukan sebuah hal yang katakanlah merusak barang orang lain. Yeah. Saya udah terlalu banyak merobohin rumah orang, saya udah terlalu banyak ngambil barang orang dan sebagainya. Itu kan tetap jadi hutang bagi dia, harus dia ganti. Iya, Sebab kalau enggak dia gantinya nanti di akhirat, itu lebih parah lagi. Nah, berapa banyak rumah orang yang pernah dia sebutlah dia rusak misalnya gitu kan, barang orang yang pernah dia curi dan sebagainya. Ini kalau mau tobat itu semua dikembalikan dulu, dibayarkan dulu. Nggak bisa alasannya, waduh kalau suruh balikin saya udah kebanyakan, saya udah lupa. Putihin ya aja deh gitu ya. Ya terserah, mau diganti sekarang apa mau ganti di akhirat. Gitu loh masalahnya. Ancamannya luar biasa. Ya kan sederhananya begitu. Nah artinya begini, kalau pernah tidak sholat, berapa lama itu udah nggak kehitung, kita bisa hitung secara kasarannya lah gitu ya. Kita appraisal. Appraisal itu kita lakukan kira-kira. Jadi misalnya waktu masih SMA itu pernah lah kira-kira di kelas 1 apa kelas 2 atau kelas 3 tuh bandel, nggak pernah sholat lah misalnya gitu. 3 tahun berarti Ustaz? Misalnya 3 tahun gitu ya, anggaplah tuh 3 tahun. Nah bagaimana cara gantinya? Ya sekarang kita tentukan dulu, kira-kira saya sholat itu adalah 3 tahun. Setahun itu 365 hari. Nah berarti satu hari itu ada 5 waktu sholat, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu bener-bener ngeblank sama sekali nggak ngerjain sholat, anggaplah begitu kan. Nah jadi caranya adalah kita ganti sejumlah 365 hari itu kali 5 waktu ya kan, kali 3 tahun. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya masing-masing 365 waktu nih Ustaz? Iya, 365 waktu. Itu kan baru setahun. Tadi kan kita bilang 3 tahun. Ya kali 3. Sebanyak itu. Ya kan dia ninggalin sebanyak itu. Kali 365 hari, kali 3 lagi. Kali 3 lagi. Masya Allah. Banyak. Terus gimana cara bayarnya? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, pembayaran yang sifatnya santai. Ya, itu banyak dilakukan orang. Santai itu maksudnya gimana? Setiap habis sholat, terus dia sholat lagi. Misalnya habis sholat zuhur, sholat lagi zuhur. Habis asar, sholat lagi asar. Habis maghrib, sholat lagi maghrib gitu kan? Yeah. Begitu terus sepanjang 3 tahun. Kan meninggalkannya 3 tahun kan? Nah ya udah, bayarlah selama 3 tahun juga. Nah itu lebih gampang ngitungnya sebenarnya. Cuma ini ada masalah. Kalau tiba-tiba dia meninggal. Nah itu dia masalahnya Ustaz. Makanya penting tadi pencatatan tadi Ustaz. Nah, begitu sudah diqodho 1, 2, 3 tinggal dicontreng. Jadi gini caranya. Bisa saja kita percepat pembayarannya. Nggak harus 1 banding 1. Bisa aja 1 banding 2, 1 banding 3, 1 banding 4, bahkan 1 banding 10. Seharian sholat terus berarti? Bisa. Ustaz? Ya artinya begini. Daripada kita cuman bengong-bengong di masjid, ngobrol nggak karu-karuan, itikaf cuman tidur dan sebagainya kan. Itikaf nih ya bulan Ramadan. Kenapa nggak sholat aja? Jadi misalnya sholat zuhur, kita kerjakan aja sholat zuhur 10 kali. Gitu kan? Sholat asar 10 kali. Nggak usah panjang-panjang, baca Yasin, baca Al-Baqarah, nggak usah. Kuliah gitu aja kan, sederhana. Yang penting sudah. Nah, kalau begitu berarti yang penting sekarang mencatatnya ini penting. Biar jangan kurang, kalaupun lebih nggak ada masalah. Jadi kita buat buku, ledger gitu. Bikin tabel, ya kan? Yang mewakili dari masing-masing halaman tuh katakanlah 1 hari. Ya, 1 buku isinya 365 halaman. Oke? Jadi buku itu kita buatkan garis-garis. Ya, tanggal berapa, bulan berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan tanggal itu misalnya hari itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, kita susun ke bawah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai banyak gitu. Begitu selesai sholat, apa nih yang kita kerjakan? Bisa aja kan sholatnya begini. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh langsung sekaligus. Berarti contrengnya zuhur. Contrengnya langsung 5 waktu. Langsung 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu kan. Atau enggak, saya mau kerjakan zuhur sampai 10 kali. Ya berarti kita contreng ke bawah. Zuhur gitu kan. Makin cepat pembayaran itu kan makin bagus. Betul. Nah, jadi bisa jadi nggak sampai 3 tahun kita bayar. Dalam waktu 2 minggu ternyata bisa kebayar semua. Nah, karena prinsipnya begini, jangan sampai kita belum selesai membayarnya, ternyata Israel udah keburu datang. Nah itu jadi masalah.
Nah, gitu. Yang penting utang kita sama Allah sudah gitu. selesai. Ini kadang-kala bingung juga nih Ustadz bagi orang yang tidak mau menerima adanya kewajiban sholat, tapi mau menerima ketika ada orang yang kewajiban bayar hutang puasa. Seandainya misalnya di masa lalu ketika kita belum tanda kutip hijrah gitu ya, masih bandel dan banyak maksiat, tidak pernah berpuasa, dia selalu catat hutang puasanya. Jadi saya punya hutang puasa sebulan, 2 bulan, 2 tahun yang lalu, 2 bulan full nggak puasa, dia mau membayar hutang puasanya, tapi ketika dia punya hutang sholat, dia kadang enggan membayar ya, karena sholat. Itu salah informasi. Karena banyak juga orang mengatakan bahwa kalau puasa harus diganti, tapi kalau sholat nggak usah diganti. Ini misinformasi. Enggak, sholat harus diganti sebagaimana juga puasa harus diganti. Ini jumhur ulama semua sepakat, mau itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan para ulama yang lain yang di luar mazhab itu pun rata-rata semua sepakat mengatakan kalau orang sholat lalu dia lupa dari mengerjakan sholat, dia harus mengerjakannya begitu dia ingat, walaupun sudah lama waktunya, tetap aja itu menjadi hutang bagi dia. Baik, ini pemirsa salah satu pelajaran bagi kita, karena Rasulullah SAW bersabda, man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau terlupa melaksanakan sholat, maka kafarat dan dendanya adalah melaksanakan sholat, mengganti sholatnya ketika dia ingat bahwa dia sudah meninggalkan sholat.